Repeated strike. Temporary home for just some of Gaza. Nah guys, konflik di Gaza sudah melewati batas kemanusiaan. Di tengah meningkatnya kekerasan dan krisis kemanusiaan, muncul pertanyaan besar nih, apakah Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian di jalur Gaza? Nah, hari ini kita akan pecah pembahasannya lewat 7 perspektif. Secara kemampuan, TNI bukanlah pemain baru. Mereka punya sejarah panjang di misi PBB seperti di Lebanon dan juga Kongo. Tapi di Gaza itu berbeda. Itu adalah zona perang aktif yang memiliki risiko di udara, darat, dan juga serangan mendadak. Jadi, apakah TNI siap? Secara kemampuan, iya, tapi tantangannya jauh lebih ekstrim. Nah, Indonesia memang konsisten mendukung Palestina, tapi untuk mengirim pasukan ke sana itu tidak semudah itu loh teman-teman, karena kita terus melewati mandat Dewan Keamanan PBB, dan tanpa itu Indonesia bisa saja dianggap sebagai melanggar hukum internasional. Jadi langkah ini itu butuh legitimasi global, bukan cuma niat yang baik. Kalau Indonesia ikut misi ini, posisi diplomasi Indonesia bakal naik drastis. Dunia bakal lihat Indonesia sebagai negara yang aktif, jaga perdamaian global. Tapi karena konflik Gaza punya dimensi geopolitik besar, Indonesia harus memastikan langkah ini nggak bikin ketegangan baru. Gaza bukan hanya soal perang, tapi ini krisis kemanusiaan yang besar, di mana rumah hancur, akses air terbatas, dan listrik yang sering mati. Kalau Indonesia turun, fokusnya tentu bukan cuma pengamanan saja, tapi untuk membantu warga, medis, evakuasi, serta distribusi bantuan. Dan itu semua sudah pasti memerlukan tim yang terlatih khusus. Jadi, misi kayak gini tuh butuh biaya yang besar, mulai dari pengiriman pasukan, alat komunikasi, logistik makanan, kesehatan, hingga kerjasama internasional. Kita itu harus realistis. Apakah negara kita sanggup mengeluarkan anggaran sebesar itu? Karena ini bukan hanya operasi jangka pendek, tetapi operasi jangka panjang yang bisa memakan waktu selama berbulan-bulan. Nah, kesimpulannya, Indonesia punya kemampuan dan niat, tapi keputusan tetap menunggu mandat PBB, kesiapan logistik, dan kondisi keamanan Gaza. Kalau nanti dunia benar-benar butuh pasukan perdamaian, apakah Indonesia akan menjadi yang terdepan atau tetap menunggu panggilan global?